Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Kediri, kita masih bersama di kegiatan MPLS 2021-2022. Tentunya masih dengan materi-materi yang disajikan oleh Bapak Ibu Guru dan tentunya juga dari beberapa instansi terkait yang bisa menjadi ilmu, kemudian bisa menjadi catatan bagi kalian untuk persiapan nanti masuk sebagai siswa di SMA Negeri 3 Kediri. Dan materi yang akan kita bahas selanjutnya seputar kesehatan. Nah, temanya infeksi menular seksual dan HIV. Bersama kita untuk membahas materi ini sudah hadir Ibu Yusef Elinda AMD Kep. Beliau pemegang program HIV dari Puskesmas Pesantren 1. Kita sapa dulu yang sudah hadir bersama kita untuk kalian semua. Assalamualaikum Bu Yusef. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sela kesibukannya. Ini Puskesmas kan paling sibuk ya kalau situasi seperti sekarang. Sangat waktunya vaksin itu. Waktunya vaksin ya. Baik. Terima kasih. Kita langsung ke materi seputar IMS dan HIV untuk anak-anak baru. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMA 3 atas undangannya dan selamat pagi untuk siswa SMA 3 yang baru ya Bu. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu IMS dan HIV. Mungkin para siswa sudah banyak yang tahu. Oke? Ini nama saya Yusef Elinda. Saya bekerja di Puskesmas Pesantren 1. Saya pemegang program PJ HIV. Di sini kenapa sih saya kok hari ini akan menjelaskan tentang IMS dan HIV. Ini adalah latar belakangnya, yaitu banyaknya orang yang kurang mengerti tentang IMS dan HIV secara menyeluruh. Oke. Terus yang kedua ada IMS dan HIV di Kota Kediri selalu bertambah tiap tahunnya. Dan HIV adalah penyakit berbahaya karena sampai saat ini belum ada obatnya. Terus kemudian, kenapa saya di SMA 3? Karena yang terakhir ya Bu, ini usia banyak yang terkena HIV adalah usia 15 sampai 49 tahun. Itu hampir 75% di pasien kami ya, di Puskesmas Pesantren 1 itu ada 75%. Terus kalau siswa SMA kan sekitar rentan usianya 15 sampai berapa 17 ya? 17 ya. 17. Jadi saya berharap nanti siswa akan mengerti tentang IMS dan HIV. Pengertian IMS. Apa sih itu IMS? IMS adalah infeksi menular seksual atau yang dulu umumnya itu PMS, penyakit menular seksual, yaitu infeksi yang penularannya melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah terinfeksi, baik berhubungan seks melalui vaginal, yaitu oral, dan anal. Penularan lainnya bisa melalui air ASI ibu ya. Kemudian ini adalah jenis-jenis penyakit IMS. Apa aja sih penyakit IMS itu? Nah, yang pertama ya, mungkin semua udah tahu, yaitu sifilis. Sifilis atau raja singa yang umumnya. Sifilis itu yang seperti apa? Yaitu penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum dan ditandai ada luka tanpa rasa sakit. Gejalanya itu biasanya ada luka di ujung penisnya atau di wanita pun juga seperti itu, ada luka, nggih. Tapi tanpa rasa sakit, kudune lek luka kan sakit, tapi itu tidak ada rasa sakit. Terus untuk cara penularannya seperti apa? Yaitu sama, hubungan seks vagina, anal dan oral, tanpa alat pengaman atau bisa juga dengan jarum suntik yang bergantian. Terus kemudian dari ibu ke bayi melalui proses persalinan dan menyusui. Terus kemudian yang kedua yaitu ada gonore atau kencing nanah. Apa itu gonore dan kencing nanah? Yaitu penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea, yang dapat menyebabkan infertilitas
Jadi infertilitas itu tidak mempunyai keturunan. Umumnya terjadi pada laki-laki. Kebanyakan gonore ini atau kencing nanah kebanyakan pada anak laki-laki. Gejalanya seperti apa? Yaitu keluar nanah saat atau kencing atau tidak kencing. Jadinya kalau waktu kencing itu keluar nanahnya sebelumnya, jadinya agak rasanya sakit. Atau enggak kencing tapi dia keluar nanahnya. Nah, itu disebut gonore. Terus cara penularannya seperti apa? Sama. Jadi penularannya adalah dengan berhubungan seks vaginal, anal dan oral tanpa alat pengaman atau dengan jarum suntik, nggih. Terus kemudian yang ketiga yaitu ada chlamydia. Chlamydia itu apa sih? Chlamydia itu sebenarnya sama dengan gonore. Kalau gonore itu kebanyakan pada anak laki-laki, kalau chlamydia itu pada anak perempuan, disebutnya chlamydia. Yaitu penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, umumnya terjadi pada wanita muda. Gejalanya seperti apa? Nyeri pada vagina dan keluar cairan dari vagina atau penis. Nah, itu sama dengan tadi yang gonore. Kalau gonore itu tidak nyeri pada vagina, tapi kalau yang chlamydia adalah nyeri pada vagina dan keluar cairan. Cara penularannya seperti apa? Semuanya sama, rata-rata yaitu dengan berhubungan seks vagina, anal, oral, atau tanpa alat pengaman. Terus kemudian yang keempat, yaitu ada kutil kelamin. Apa itu kutil kelamin? Ini kutil kelamin ini yang paling banyak dari kasus kami di Puskesmas, kebanyakan itu kutil kelamin. Kutil kelamin adalah suatu benjolan kecil pada alat kelamin yang disebabkan oleh human papilloma virus. Gejalanya benjolan kecil di area kelamin. Rasanya gatal dan merah-merah, itu kebanyakan biasanya di alat kelamin atau di anusnya. Oke. Terus untuk cara penularannya gimana? Sama, yaitu dengan berhubungan seks vagina, anal, oral tanpa alat pengaman. Terus kemudian apa itu HIV? Mungkin teman-teman, adik-adik, siswa banyak yang tahu ya kalau HIV itu apa. Yaitu Human Immunodeficiency Virus. Ini penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dan dalam melawan infeksi. Maksudnya itu dia itu virus yang menyerang daya tahan tubuh seseorang. Jadi daya tahan tubuh itu akan diserang oleh virus itu. Terus gejalanya seperti apa? Penurunan berat badan. Kalau adik-adik siswa berat badan ini saya mudun, padahal makeme banyak, lah itu perlu waspada, harusnya periksa. Kudune lek makeme banyak, bobotnya ya munda. Tapi kalau semakin berat badan menurun, itu perlu diwaspadai. Terus kemudian tidak hanya sekedar berat badan turun, ada demam, terus berkeringat saat malam hari. Kemudian ada kelelahan tanpa sebab dan infeksi berulang. Terus cara penularannya seperti apa? Sama, karena ini penyakit menular seksual, semua penularannya itu melewati hubungan seksual melalui vagina, anal, dan oral tanpa alat pengaman atau jarum suntik yang bergantian. Terus apa sih yang tidak menularkan, cara penularan HIV kan sudah tahu ya tadi. Terus kan kalau di luar itu ada stigma masyarakat ya, kalau berjabat tangan engkau kayak ketularan ya. Di sini saya jelaskan untuk HIV tidak dapat ditularkan melalui alat makan ya. Alat makan tidak menularkan, tapi ada penyakit lain, tapi bukan HIV. Terus kemudian berpelukan. Berpelukan aja ya enggak apa-apa, nggih. Kalau berciuman itu ya pipi, itu enggak apa-apa. Terus kemudian berjabat tangan itu enggak apa-apa. Jadi kalau mau ketemu orang atau tahu orang itu kena HIV, berjabat tangan itu enggak apa-apa. Terus kemudian gigitan nyamuk
gigitan nyamuk dari satu orang ke orang, lo gigit, engkau ketularan apa enggak, itu tidak bisa menularkan. Ini adalah hubungan IMS dan HIV. Hubungannya apa ya? Nah, di sini IMS dapat meningkatkan resiko penularan dan penyebaran HIV. Dan sebaliknya begitu juga, infeksi HIV dapat meningkatkan terjadinya IMS. Jadinya maksudnya, kalau kita kena IMS, kemungkinan besar kalau tidak diobati dan kita melakukan seks tidak aman, itu akan terjadi HIV. Begitupun dengan kalau sudah kena HIV, kebanyakan kalau seksnya tidak aman akan menambah menjadi IMS. Jadinya saling berkaitan. Nah, untuk penanganan IMS dan HIV itu apa aja penanggulangannya? Di sini penanggulangannya untuk pencegahan ya. Jadi adik-adik jangan melakukan hubungan sebelum waktunya. Itu penting sekali. Jangan pernah melakukan hubungan sebelum waktunya, apalagi berganti-ganti pasangan. Terus untuk pengobatan, semua penyakit IMS dan HIV itu harus periksa dulu ke puskesmas atau ke layanan medis lainnya, boleh ke rumah sakit. Kalau di Puskesmas Pesantren 1 itu ada namanya poli sedap malam. Jadi untuk para siswa, adik-adik yang ada keluhan apapun itu, monggo bisa datang ke Puskesmas Pesantren 1. Nanti ada saya dan Pak Imam yang akan membantu panjenengan semua untuk mendeteksi kesehatan panjenengan. Nggih. Terus dari semua itu tadi, nggih, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan pertama adalah IMS dan HIV adalah penyakit menular yang berbahaya. Ya, diingat IMS dan HIV adalah penyakit yang menular dan berbahaya. Kedua, IMS berkaitan erat dengan HIV dan itu pun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, untuk pencegahan IMS dan HIV dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum waktunya dan tidak berganti jarum suntik, ya, bergantian jarum suntik. Untuk keempat, jika mengalami keluhan seperti gejala penyakit IMS yang seperti tadi dan HIV, harap segera konsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sebelumnya saya berpesan kepada adik-adik untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusef. Itu tadi materi tentang infeksi menular seksual dan HIV. Kalau tadi disebutkan 75% ternyata diderita oleh remaja. Iya. Penyebab kasusnya kalau di kawasan pesantren itu apa biasanya Bu Yusef? LSL. Jadi hubungan sesama jenis, kebanyakan laki dengan laki-laki. Hubungan sesama jenis. Iya, kemudian kalau itu menjadi tren terbanyak pasien kami. Oke, selain itu yang kedua Bu, narkoba dan sejenisnya. Kalau narkoba kita kasusnya tidak ada. Insya Allah kasus untuk narkoba tidak ada, nggih. Untuk yang jarum suntik bergantian itu tidak ada. Kebanyakan memang kita dari hubungan sesama jenis laki dengan laki-laki. Oh, itu yang terjadi ya? Itu di kalangan remaja ya padahal? Sangat banyak sekali di kalangan remaja. Kebanyakan mereka masih siswa juga. Siswa juga ya. Nah, kemudian kalau HIV secara real gini bisa nggak dilihat gejalanya? Kalau misalnya dia tidak periksa di kehidupan sehari-hari, dia normal. Kalau dia tidak ada penyakit penyerta, nggih, masih HIV aja, itu biasanya tidak kelihatan. Jadi dia kelihatan atau muncul itu setelah ada gejala lain yang menumpangi. Contoh, nggih, dia itu pilek. Itu bisa sudah disebut AIDS, nggih. Nanti ada stadium-stadiumnya untuk lebih lanjutnya. Untuk HIV yang ditumpangi penyakit lain itu baru kelihatan. Dia flu yang tidak berhenti. Diare yang tidak berhenti. Harusnya kalau kita flu biasa, minum obat itu sembuh. Itu berarti orang itu tidak kemungkinan tidak kena HIV. Terus kalau orang itu diare,
harusnya diminum obat sembuh, tapi tidak sembuh. Dan yang jelas badannya biasanya cenderung turun, lemes, layu gitu loh. Gak sehat, gak energik gitu. Bener kecil dia energik itu beda lagi. Oke. Tapi kalaupun misalkan flu tidak berhenti tapi ada gejala sebelumnya ya, maksudnya ada pencetus sebelumnya seperti dia pengguna jarum suntik, misalkan hubungan berganti pasangan dan sebagainya. Kalau misalnya merasa hidupnya baik-baik saja terus flu nggak berhenti mungkin. Enggak. Jadi jarum suntik di sini jangan pernah diartikan dengan kalau kita suntik ke dokter. Suntik ke dokter atau tes lab itu kan ya, pakai kalau jarum suntik sekarang itu memang jarang banget ya. Kita itu sakit disuntik itu jarang banget. Terus kemudian yang paling sering adalah mungkin kita 1 donor kalau anak remaja. 2 mungkin waktu kita tes lab itu semua jarum suntik kita ganti semua. Oke, sudah steril. 1 orang 1. Tapi kalau untuk penasun itu yang narkoba itu biasanya memang gantian. Nah, itu yang paling berisiko. Oke. Kemudian kalau untuk pengobatan tadi sempat disebutkan tidak ada obatnya. Terus apa yang biasa dilakukan untuk misalnya remaja sudah terkena HIV? Kalau obat ya, Bu, memang belum ada. Tapi untuk menekan jumlah virus agar tidak lebih banyak di tubuh kita, itu ada. Dan itu harus dilakukan pemeriksaan dulu, dipastikan kalau dia HIV atau tidak. Kalau memang dia positif HIV, dia akan dilakukan pengobatan seumur hidup. Jadi seumur hidup minum obat terus, seumur hidup. Bosen kan? Bosen. Bayangnya bosen Dan gitu. ada batasan ya untuk pasien seperti itu? Maksudnya ada kurun waktu berapa tahun bisa bertahan? Beda. Kalau obat TB, kita 6 bulan pengobatan sudah selesai, harus dicek lagi. Iya. Kalau untuk HIV itu seumur hidup. Harus minum obat seumur terus hidup harus minum obat itu terus. Jadi itu tidak menyembuhkan, tapi menekan jumlah virus yang ada di tubuh kita. Baik. Terima kasih Bu Zuza waktunya hari ini. Sama-sama. Informasinya bermanfaat sekali ya untuk anak-anak ya. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Baik, dan anak-anak itu tadi materi seputar infeksi menular seksual dan HIV dari Ibu Yusep Elinda dari Puskesmas Pesantren 1. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa sekali lagi untuk membuat resume sesuai dengan tugas yang diberikan. Bu Aida ingatkan lagi untuk terus menjaga kesehatan dalam situasi yang seperti sekarang, untuk tidak keluar rumah kalau tidak diperlukan atau tidak urgent. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker dimanapun kalian berada, mencuci tangan ketika sebelum atau sesudah melakukan aktivitas apapun, dan menjaga jarak kalaupun harus berada di luar rumah, karena kesehatan yang dimulai dari diri sendiri nanti juga berefek ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita pamit dulu, terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.